Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Sebelum saya melanjutkan vlog video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan pencet tombol merah supaya saya lebih semangat bikin konten videonya. Saya doakan semoga keluargaku semua, temanku semua tetap mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan kesehatan. Karena kesehatan adalah yang paling mahal, guys. Di video kali ini saya mendoakan semoga virus corona cepat berlalu. Insya Allah tahun depan dibuka kembali ibadah haji. Semoga teman-teman semua yang lagi menunggu giliran keberangkatan ibadah haji, semoga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya. Semoga teman-teman dan keluarga saya yang berkeinginan naik haji dan umroh, semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Semoga Allah mengabulkan doanya. Amin. Semoga saudaraku semua dan temanku semua yang menunggu giliran ibadah haji, semoga sabar, karena sekarang juga hajian susah. Orang Saudi juga sekarang kalau mau hajian tuh susah, harus bayar, nggak seperti dulu. Dulu Masya Allah hajian gratis, nggak bayar. Sekarang orang Saudi juga harus bayar. Kalau nggak bayar ya nggak bisa berangkat. Seandainya nekat berangkat nggak lewat maktab, nggak lewat kantor, maksudnya maktab kan artinya kantor. Itu kalau lagi di Arafah, kalau ketahuan ditangkap sama petugas. Seperti kejadian tahun ini, tetangga supir majikan saya berangkat hajian. Dia bekerja di Jeddah, tapi sebelum jauh-jauh hari dilaksanakannya ibadah haji, dia udah menunggu di Mekah. Pas tanggal 9 Dzulhijjah malamnya, itu malam 9, dia berangkat dari Mekah menuju Arafah. Alhamdulillah di jalan dia selamat. Tapi pas waktu lagi wukuf, udah habis wukuf, dia ada petugas, tapi dia gak pakai seragam petugas, dia pakai pakaian biasa. Jadi bisa dikatakan intel.
Padahal dia nggak bikin tenda. Dia berasal dari negara Afrika. Dia orang resmi, punya KTP Saudi karena dia juga punya majikan. Dia izin sama majikan bahwa mau berangkat haji. Sama majikannya nggak boleh. Majikannya kan tahu sekarang hajian tuh harus bayar, harus lewat maktab, kantor gitu, lewat kantor. Sedangkan bayarnya nggak sedikit, 8.000 real. Akhirnya sang supir itu ngeyel. Udah Abuya, katanya, insya Allah nggak ada apa-apa, orang saya mau niat ibadah. Ya Abuya, majikannya itu, ya udah kalau kamu mau nekat hajian nggak apa-apa, yang penting kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab, kata majikannya itu. Akhirnya pas hajian ya begitulah kejadiannya. Masih di Arafah udah ketangkep polisi, tapi polisinya pakai pakaian biasa, nggak pakai baju seragam. Saya tahu baru tadi saya nanya ke majikannya, Abuya, kemana itu supir kamu kok hajian sampai tanggal segini belum datang? Majikannya ngomong, oh itu ketangkep. Dia nggak mau denger, udah dibilangin sama saya sekarang itu ketat, hajian harus dibayar. Tapi dia ngeyel orangnya, karena mungkin bekerja udah 4 tahun pengen hajian, sedangkan majikannya nggak mau ngasih biaya. Sekarang di Saudi udah ada kereta api guys, lihat tuh sebelah kiri, jalan kereta api jurusan Jeddah Madinah. Sekarang hajian nggak di mana-mana, susah. Makanya teman semua yang udah daftar haji, yang lagi menunggu keberangkatannya, mohon sabar. Yang terpenting tetap sehat. Jalan tol ini menuju ke airport guys. Orang yang pernah hajian pasti tahu jalan ini. Masya Allah panasnya. Saya doakan sekali lagi, semoga saudaraku semua, teman-teman semua, semoga disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezeki, bisa naik haji dan umroh. Jadi kejadian supir tetangga majikan saya bisa diambil hikmahnya sama orang-orang Indonesia yang sedang menunggu lama. Ya emang sekarang peraturan Saudi sudah nggak seperti dulu lagi, jauh bedanya. Dulu kan orang Saudi juga orang Mekah, itu bukan orang luar Mekah. Orang Mekah hajian tuh bebas, sekarang harus lewat maktab. Kalau haji ngoboy itu nggak boleh, apalagi orang pendatang seperti saya, orang TKI. Makanya buat teman-teman yang masih betah kerja di Arab Saudi, kalau ingin menunaikan ibadah haji, masih mending lewat jalur resmi, bayar. Jangan sampai kayak supir tetangga majikan saya, niatnya ibadah haji malah masuk penjara. Kata majikannya itu nggak bisa keluar, langsung proses
pemulangan ke negaranya. Ya mudah-mudahan saya doakan terutama teman-teman TKI yang di sini semoga tetap sehat, majikannya baik, dilancarkan rezekinya, sukses, dikabulkan keinginan dan cita-citanya. Semoga teman-temanku yang di Indonesia juga semoga tetap sehat, panjang umur, dipermudah urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Karena ucapan adalah doa, guys. Saudi sekarang udah banyak peraturan seperti di kayak semacam kalau di kita PLN. Anak majikan saya kan ada yang kerja di PLN. Dulu banyak orang Pakistan, orang luar, banyak pun orang Saudi, orang India, orang Indonesia juga ada yang kerjanya duduk di kantor tuh. Sekarang dipulangin semua. Jadi pekerjaan orang luar yang bisa dikerjakan sama orang Saudi itu harus diganti sama orang Saudi. Itu di tempat kerja anak majikan saya. Ada sekitar 200 orang itu lebih di kantor anak majikan saya, diulangin semua ke negaranya, diganti sama orang sini, orang Saudi. Pokoknya masalah kalau untuk masyarakat Saudi sekarang istilahnya asal pengen bekerja, lagi banyak lowongan pekerjaan. Cucu majikan saya aja sekarang kan lockdown, nggak ada kuliah, nggak ada sekolah, bisa jadi pekerjaan, kerja di toko bolu, kerja di supermarket. Tapi di sini untuk orang yang bukan orang Saudi, Masya Allah sekarang dipersulit, mau ingin kerja enak. Jadi pekerjaan yang ringan dan enak itu diperlakukan untuk orang Saudi Arabia. Orang luar mungkin disuruh kerjanya yang berat-berat di lapangan. Kalau di kantor-kantor sekarang itu kayak semacam manajer kebanyakan orang Saudi. Orang-orang luar Saudi udah diganti semua. Makanya masalah hajian juga sekarang nggak seperti dulu. Orang Mekah juga biarpun orang Saudi, kalau hajian nggak laporan ke maktab nggak boleh. Tapi Masya Allah orang Saudi mah taat sama peraturan. Jadi kata pemerintah aturannya begitu ya, nggak berangkat hajian, nggak seperti orang pendatang udah tahu peraturan seperti itu ketat tapi masih ngeyel berangkat hajian, kan akhirnya sial ketangkep. Hajian belum selesai masuk penjara, nggak bisa keluar. Sebab majikannya ditelepon sama polisi, majikannya nggak ikut campur, sebab saya udah melarang. Terkecuali majikannya tanggung jawab, mungkin bisa keluar tapi ya kena denda besar, dendanya nggak tanggung-tanggung. Kata majikannya itu hampir 100.000 real, berapa ratus juta itu kalau di kurs rupiah Indonesia.
senantiasa doakan saudaraku semua, temanku semua yang di Indonesia yang udah daftar haji tinggal menunggu keberangkatan dimohon bersabar karena emang hajian peraturannya udah ketat. Di Saudi juga orang luar Mekah kalau mau hajian susah, nggak seperti dulu. Udah mahal, paling murah 8.000 real, kan bervariasi, ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000. Kalau dulu enak waktu saya masih kerja di Mekah, hajian tiap tahun nggak bayar. Paling persiapan untuk makan, untuk taksi, kalau ke Haram kan jauh dari Aditya ke Haram, ya paling habis 200 real paling besar itu. Di Saudi juga sekarang barangkali nanti tahun depan ada saudara saya atau teman saya yang berangkat haji. Sekarang di sini udah beda peraturan kalau belanja. Seumpama beli belanja, beli emas, beli HP, beli ini, beli itu. Sekarang kalau kita belanja habis total 100 real, itu bayarnya nggak 100 real, bayarnya 115 real. Jadi ada pajaknya 15 real. Kalau dulu kan kita belanja emas, belanja barang apa gitu yang kita ingin belanja kenang-kenangan dari Saudi, belanja habis 100 real bayarnya 100. Sekarang tidak. Belanja habis 100 real bayarnya 115 real. Jadi ada uang pajaknya 15 real, kata orang Saudi, uang riba. Makanya barangkali ada yang belum tahu, jangan kaget. Beli HP harganya 1.000 real, bayarnya harus 1.150 real. Jadi ada pajaknya sekarang, itu beda, nggak seperti dulu. Sekian dulu video kecil dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.